Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian fiqih al-asma'ul husna. Materi terakhir yang kita bahas di bulan yang lalu adalah Al-Fattah. Kita masuki poin berikutnya mengenal As-Sami'. Bahasa kitanya adalah yang maha mendengar. Lafaz As-Sami' di dalam Al-Quran terdapat dalam kira-kira 50 ayat. Di antaranya surah Al-Mujadilah ayat yang pertama, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Jadi zaman baheula juga ada akhwat yang suka curhat kepada Rasul SAW tentang suaminya. Kadang-kadang ini akhwat, ketika dijawabnya mendebat gitu. Tapi kan, saya pikir cuma orang Sunda hungkul gitu. Ternyata dari dulu di Arabnya juga ada. Dan Allah mendengar curhatan mereka serta debat mereka kepada Nabi SAW. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Allah telah mendengar ucapan wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Dan wanita ini curhat, mengeluh kepada Allah dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Dialog antara wanita itu dengan Rasul SAW, karena sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini ayat pertama yang menjelaskan Allah Sami'. Selain juga Al-Basir. Basir nanti akan kita jelaskan. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kalau terjemahannya begitu. Tapi kalau kita membahasnya dengan kacamata ilmu nahwu atau apalagi balaghah, di sini ada ta'kid. Ta'kid itu menguatkan tentang tidak adanya sesuatu pun yang menyerupai Allah. Sebab pertama adanya ka. Ka itu artinya seperti. Kedua mithli. Mithli juga seperti. Kamithlihi seperti. Laisa kamitslihi. Jadi benar-benar tidak ada yang seperti Allah Azza wa Jalla syai'un sesuatu pun. Syai'un diungkapkan dengan isim nakirah.
Isim nakiro itu isim yang maknanya umum, pakai tanwin, tidak memakai alif lam. Artinya sesuatu pintu apa saja, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Makhluk hidupnya malaikat, manusia, hewan, jin, atau mungkin ada makhluk hidup lain mungkin. Benda matinya bisa apapun. Baik benda hidup, benda mati, itu tidak ada sesuatu pun dari mereka yang menyerupai Allah dalam hal apapun. Nah, lalu innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan maha melihat. Ditekankan mendengar melihat. Nanti konteksnya untuk dibandingkan dengan sesembahan selain Allah. Yang tidak mendengar, tidak melihat. Patung. Atau mungkin benda mati lainnya, batu, pohon, bintang, bulan, matahari. Allah tekankan Allah mendengar dan Allah maha melihat. Ini ayat kedua. Ketiga, surah Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingat ketika Ibrahim mengangkat qawa'id atau fondasi dari Ka'bah. Demikian juga Ismail, berdoa sama Ismail. Lalu dua-duanya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah usaha kami ini, ibadah kami ini, innaka antas sami'un alim. Karena sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Itu sekitar 50 ayat. Yang menjelaskan Allah itu sami', maknanya maha mendengar. Apa maksud dari as-sami' atau maha mendengar? Maknanya huwallazi yasma'u jami'al aswat ala ikhtilafil lughat wa tafannunil hajat. Wa qad istawa fi sam'i sirrul qaul au jahruh. As-sami' maknanya adalah zat yang mendengar seluruh suara dengan berbagai macam bahasa, dengan beragam kebutuhan. Makhluk itu kalau punya kebutuhan berbicara, minta, berdoa kepada Allah. Dengan bahasanya masing-masing, isi permintaannya juga beragam. Allah dengar, dan pendengaran Allah bagi dia sama saja, baik yang diucapkannya itu diucapkan secara keras ataupun secara sir, dari jauh ataupun dari dekat. Itu sama jelasnya, gamblangnya terdengar oleh Allah tanpa perbedaan sedikit pun. Berbeda kan dengan kita. Kalau kita mah dari dekat jelas, kalau dari jauh nggak jelas. Kalau keras jelas, kalau berbisik tidak terdengarkan gitu kalau kita. Kalau bagi Allah mau berbisik, bahkan hanya dibersitkan di dalam hati, Allah mendengar. Dengan pendengaran yang sama jelas, baik dikeraskan ataupun disirkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-10. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil lail wa saribum bin nahar. Sama saja dari kalian. Apakah orang itu mensirkan ucapannya atau mengeraskan? Bagi Allah sama. Apakah orang itu bersembunyi tidur di malam hari ataupun berjalan di siang hari?
Semuanya tidak ada perbedaan bagi Allah, semuanya terdengar secara gamblang dan jelas. Jadi pendengaran Allah mendengar seluruh suara. Sehingga satu suara tidak akan samar karena gangguan suara yang lain. Kalau umpamanya kita ada 10 orang yang berbicara kepada kita di waktu yang bersamaan. Bisa kita menangkap seluruhnya? Tidak. Kita hanya bisa fokus ke satu orang, yang lainnya nggak bisa kita perhatikan omongannya. Kita hanya mampu menangkap, memahami, merespon satu orang yang berbicara. Adapun Allah Azza wa Jalla, seandainya seluruh makhluk berbicara meminta kepada Allah di waktu yang bersamaan, niscaya semuanya terdengar tanpa ada satu pun yang terabaikan. Seorang ustadz umpamanya ketika membuka tanya jawab, ngaracung 10 orang, 10 orang itu berbicara di waktu yang sama. Bisa menyimak semuanya? Gak bisa satu-satu atau liar kan gitunya. Kalau semuanya berbicara dalam waktu yang bersamaan, gak akan ketangkap semuanya. Paling 1 atau 2, bahkan tidak tertangkap semuanya karena kawur. Ini gak ada terjemahnya kawur itu. Adapun bagi Allah Azza wa Jalla tidak. Seluruhnya terdengar dengan jelas, dengan gamblang. Walaupun mereka berbicara dengan beragam bahasa yang berbeda. Ada 1 miliar makhluk umpamanya. Memohon kepada Allah di waktu yang sama. Dengan bahasa yang berbeda. Dengan isi omongan atau isi permintaan yang juga berbeda, maka semua terdengar gamblang jelas, tidak akan tersibukkan satu suara oleh suara yang lainnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Laqad ja'atil mujadilah ila an-nabi alaihi salatu wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyatil bait ma asma'u ma taqul. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya mencakup seluruh suara. Telah datang seorang mujadilah, seorang wanita yang mendebat kepada Nabi SAW. Wanita itu berbicara, aku ada di pojok rumah. Aku tidak mendengar apa yang diomongkan oleh wanita itu. Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama tadi. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Allah telah mendengar ucapan wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Dan dia mengeluh kepada Allah dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi Aisyah walaupun ada di ruang yang sama tapi tidak mendengar. Mungkin agak agak perlahan. Padahal di ruang yang sama. Tapi Aisyah tidak mendengar, Allah mendengar. Dalam riwayat lain, Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Aisyah berkata, maha barakah Allah yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Bahkan apabila seluruh bangsa jin dan manusia dari awal sampai akhir berada di satu tempat, di tempat yang sama, lalu mereka semuanya di waktu yang sama meminta kepada Allah. Semua orang ataupun jin mengemukakan hajatnya, permintaannya, permohonannya, dan semua orang berbicara dengan bahasanya masing-masing dan dialek masing-masing.
Kita tahu bahasa Sunda aja dialeknya beda-beda, ya enggak? Bahasa Sunda Bandung dengan Bogor beda, apalagi dengan Bantennya. Sama-sama bahasa Sunda, dialeknya beda. Kadang-kadang ada 1-2 kata yang juga berbeda. Demikian juga bahasa Arab. Beda antara Arab Saudi dengan Arab umpamanya Libya, dengan Arab Qatar, itu berbeda. Walaupun sama-sama bahasa Arab. Antum umpamanya yang terbiasa berkomunikasi dengan orang Arab Saudi terus, suatu saat ketemu dengan orang Libya. Bahasa Arab juga, aneh ya bahasa Arab, tapi paham masih. Tapi dialeknya, lahjahnya, aksennya berbeda. Ada 1-2 kata yang berbeda. Seandainya jin manusia berkumpul di waktu yang sama, di tempat yang sama, lalu mereka meminta kepada Allah dengan bahasanya masing-masing, dengan aksennya, dengan logatnya masing-masing, dengan permintaan masing-masing. Di detik yang sama, dikemukakan semuanya kepada Allah. La sami'ahum ajma'in duna ay yakhtalita alaihi sautun bisautin au lughatun bilughatin au hajatun bihajatin. Niscaya seluruhnya terdengar oleh Allah secara gamblang, secara jelas, tanpa bercampur, tanpa terbalik, tanpa tersamarkan satu dengan yang lain. Kalau umpamanya kita 10 orang ngomong bersamaan, semuanya minta dalam waktu yang bersamaan dengan isi permintaan yang berbeda. Sok tiba tadi kamu minta apa ya? Kamu apa tadi mintanya? Kan begitu ya. Allah mah tidak. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis qudsi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Allah berfirman, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni wa a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi syai'a illa kama yanqusul mukhayyat ila udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di hari kiamat, seandainya semua kalian jin ataupun manusia dari awal sampai akhir berdiri di satu tempat yang sama, lalu mereka semua meminta kepadaku, lalu aku berikan seluruh permintaannya itu. Minta mobil dikasih. Paling mobilnya stoknya habis. Minta uang dikasih. Minta durian simontong dikasih. Paling stoknya habis, stok di tokonya. Minta apapun dikasih. Niscaya hal itu tidak mengurangi kekayaan yang ada di sisiku sedikit pun. Saking kayanya Allah. Seluruh kebutuhan makhluk dikasih di waktu yang bersamaan semuanya. Bahkan ribuan kali lipat. Niscaya hal itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Kecuali ibarat sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam air laut. Seperti itu. Saking kayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini ada isyarat. Pertama, Allah faham seluruh permintaan makhluk jin manusia dari awal sampai akhir itu, faham, mengerti gitu ya. Dan tidak akan tertukar satu permintaan dengan permintaan lain, padahal bahasanya berbeda. Isi permintaannya juga beragam. Lahjahnya, dialeknya, aksennya juga berbeda-beda. Tapi Allah faham semuanya. Tanpa tersamar antara yang satu dengan yang lain. Tanpa terbalik.
Karena kesempurnaan maha pendengar Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahihain dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kata Abu Musa, kunna ma'an Nabi alaihi salatu wasallam fi safar. Fakunna idza alawna kabbarna. Faqal irba'u ala anfusikum. فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. Kata Abu Musa, suatu saat kami sedang safar bersama-sama Nabi alaihissalatu wassalam. Safar zaman baheula, jalan kaki atau pakai kuda atau pakai unta, hujan kehujanan, panas kepanasan, lelah semuanya, enggak seperti sekarang. Pakai kereta, pakai mobil ber-AC, pakai pesawat. Begitu duduk, tidur, begitu bangun udah sampai. Sekarang kan begitunya. Kadang belum pergi juga sudah tidur. Kebiasaan saya begitu. Kalau pakai pesawat belum terbang nih. Sudah tidur, begitu bangun sudah sampai. Dulu tidak begitu. Ketika kami menanjak, kami bertakbir. Ini sunnahnya. Di jalanan nanjak, takbir. Begitupun kita. Termasuk naik eskalator yang naik, takbir. Naik lift, juga takbir. Kalau turun, tasbih. Salah satu hikmahnya adalah ketika kita naikkan kita ke atas ya. Biasanya orang yang berada di atas itu takabur, merasa besar. Ingat Allah maha besar. Jauh lebih besar daripada seluruh makhluknya. Dan ketika turun itu identik dengan kerendahan atau kehinaan. Allah maha suci dari kerendahan dan kehinaan. Makanya tasbih. Termasuk pakai elevator ya. Termasuk pakai eskalator, ya tasbih kalau turun. Kalau naik, takbir. Kata Abu Musa, kalau kami naik, menanjak, kami takbir. Ada di antara yang keras takbirnya tuh. Agorowok berteriak. Apa kata Nabi alaihissalatu irba'u ala anfusikum. Mana irba'u ala irfaqu. Santunlah kalian. Lemah lembutlah kalian terhadap diri kalian. Sayangi tenggorokan kalian. Karena sungguhnya kalian tidak berseru kepada yang tuli dan jauh. Tidak. Yang kita seru siapa? Allah. Allah itu tidak tuli. Allah maha mendengar dan Allah itu dekat. Tidak jauh. Wa idza sa'alani ibadi anni. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, jawab, aku ini dekat. Jadi kata Nabi SAW, jangan kalian begitu. Kasihani diri kalian, lemah lembutlah kalian kepada diri kalian, karena kalian tidak berseru kepada yang tuli dan yang gaib. Akan tapi kalian berseru kepada yang maha mendengar, maha melihat, dan maha dekat. Ketika menerangkan hadis ini berkata muallif hafizahullah, wa qawluhu irba'u ala anfusikum ay irfaqu bi anfusikum fala tukallifuha bi raf'i aswatikum fa innahu la hajata ila dhalik fa inna man tukabbirunahu sami'un basirun yasma'ul aswatul khafiyah kama yasma'ul jariyah. Maksud irba'u ala anfusikum artinya berlemah lembutlah kalian kepada diri sekalian. Jangan memaksa-maksakan diri mengeraskan suara. Nanti serak tenggorokannya. Karena itu tidak perlu. Karena zat yang kalian besar-besarkan dengan takbir kalian adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, mendengar seluruh suara baik yang khafi maupun yang jahar.
baik yang disirkan ataupun yang dikeraskan. Orang-orang musyrik zaman baheula memiliki anggapan Allah hanya mendengar apa yang dikeraskan tapi tidak mendengar apa yang disirkan. Dan oleh Allah ini diingkari. Allah mengingkari dugaan orang-orang musyrik bahwa Allah tidak mendengar ucapan yang dibisikkan dan disirkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar suara rendah mereka dan bisik-bisik mereka? Ya, kami mendengar. Bahkan para malaikat utusan kami itu mencatat ucapan mereka di samping mereka. Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut, terucap dari mulut, kecuali di sampingnya itu ada raqib dan ada atid. Mencatat semua yang terucap oleh mulut. Dan nanti akan diberikan. Catatan itu akan dibagikan ke pemiliknya masing-masing dalam keadaan terbuka. Iqra kitabaka. Baca ini tulisan catatan amal kamu. Begitu. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, ijtama indal baiti Qurasyan wa Thaqafi atau Thaqafiyan wa Quraisy. Kathiratu syahmi butunihim. Qalilatu fiqhi qulubihim. Faqala ahaduhum ataruna anna Allah yasma'u ma naqul. Qala al-akhar yasma'u in jaharna wa la yasma'u in akhfayna. Faqala al-akhar in kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma'u idza akhfayna. Fa-anzala Allah ta'ala wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Suatu saat ada dua orang Quraisy dan satu orang Thaqif, atau dua Thaqif, satu orang Quraisy, pokoknya tigaan lah. Kata Abdullah bin Mas'ud. Tiga-tiganya ngumpul di samping Ka'bah. Mereka itu perutnya buncit. Tapi sangat sedikit kemampuan pemahaman mereka, keilmuan mereka. Salah satu di antara mereka berkata, menurut kalian, apakah Allah mendengar obrolan kita ini? Enggak. Salah seorang di antara mereka menjawab, Allah mendengar kalau kita ngomongnya keras. Tapi kalau kita ngomongnya perlahan, berbisik, Allah enggak dengar. Yang satu lagi berkata, kalau Allah mendengar omongan keras kita, pasti Allah juga mendengar suara bisikan kita. Berdasarkan peristiwa ini turun ayat yang terdapat dalam surah Fussilat ayat 22. Allah mengatakan, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wal absarukum wala juludukum. Kata Allah Azza wa Jalla, persaksian dari pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit-kulit kalian tidak akan tersembunyi atas diri kalian. Kalau makhluk Allah yang nempel di tubuh kalian,
pendengarannya, matanya, bahkan kulitnya. Mendengar dan kelak akan menjadi saksi. Itu makhluknya. Apalagi Allah, lebih mendengar, lebih mengetahui. Akan tapi kalian menyangka bahwa Allah tidak banyak mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Jadi dibantah oleh Allah. Kalau kulit saja mendengar dan kelak kulit ini akan menjadi saksi di akhirat. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ya, ingat kita di Pusdai setiap Selasa ketiga membahas tentang Al-Qiyamatul Kubra. Di antara kita sudah membahas didatangkannya para saksi. Para saksi itu banyak. Jelas Allah Azza wa Jalla. Juga para malaikat. Juga saksinya apa? Para nabi, para rasul menjadi saksi atas umatnya masing-masing. Dan kita nanti akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Termasuk anggota tubuh kita menjadi saksi. Termasuk tanah yang kita pijak, di mana kita beramal akan menjadi saksi dan memberikan persaksiannya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari kiamat nanti bumi itu memberikan informasi tentang kabar-kabarnya. Tahu nggak kalian apa kabarnya itu? Itu amal-amal kalian yang kalian lakukan di atas muka bumi ini. Tanah ini menjadi saksi loh. Saksi itu banyak. Nah, termasuk kulit-kulit tubuh kalian juga akan menjadi saksi. Di dalam ayat-ayat tadi terkandung dalil bahwa rusaknya i'tikad, keyakinan yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah menjadi penyebab rusaknya amal-amal mereka. Salah satu contohnya tadi kekeliruan mereka dalam memahami sifat as-sami'. Allah Maha mendengar, mereka memahami hanya mendengar sebagian tapi tidak mendengar yang lain. Tahu sebagian, tidak tahu yang lain. Berakibat mereka berbisik-bisik tapi merasa aman dari pendengaran Allah Azza wa Jalla. Lahir penyimpangan dalam hal amalan. Semua begitu. Ketika seorang keliru memahami asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, berakibat akan terjerumus ke dalam kekeliruan ketika beramal. Orang yang meyakini seperti kalangan Qadariyah. Qadariyah itu orang yang mengingkari takdir Allah baik sebagian ataupun seluruhnya. Meyakini bahwa Allah tidak mentakdirkan apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi yang kita alami nanti tergantung usaha dan program atau planning kita sekarang, kan gitu. Tidak Allah takdirkan. Apa akibatnya? Akibatnya hilang rasa tawakal, i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa perlu berdoa karena yang menentukan skill kita, kemampuan kita, planning kita, kesempurnaan dari rencana kita. Itu yang menentukan apa yang akan kita alami nanti. Hilang tawakal. Ya, merasa perlu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Itu berbahaya. Dan ketika berhasil, ini murni hasil usaha saya. Bukan anugerah dari Allah. Sehingga si Qarunnya, aku memperoleh harta ini murni dari ilmuku, dari kemampuanku, kan gitu tuh. Apa yang terjadi? Si Qarun itu diamblaskan ke muka bumi. Terkubur semuanya dengan harta-hartanya. Sehingga setiap harta yang ditemukan di bawah tanah disebut harta Qarun. Walaupun harta Qarun kan di Mesir. Kita menggali di daerah Bandung ada harta Qarun. Bukan. Mungkin harta Asep. Atau harta Ujang zaman baheula, bukan Qarun. Qarun tidak di sini.
Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Fussilat 22 dan 24, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Fa yasbiru fannaru mathwal lahum wa yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Kata Allah, itulah dugaan kalian yang kalian dugakan, yang kalian sangkakan kepada Rabb kalian, kepada Allah. Ardakum. Dugaan itu membinasakan kalian, mencelakakan kalian. Fasbahtu minal khasirin. Lalu jadilah kalian menjadi orang-orang yang rugi. Salah faham, salah duga terhadap asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah penjelasan tentang maha mendengarnya Allah azza wa jalla. Sifat mendengar bila diidhafatkan, disandarkan kepada Allah memiliki dua makna. Allah maha mendengar. Allah mendengar ucapan kita. Allah mendengar doa kita. Nah, mendengar di sana ada dua makna. Makna yang pertama, sam'un yata'allaqu bil masmu'at fayakunu ma'nahu idrakas saut. Pertama, mendengar yang berkaitan dengan suara. Maka makna mendengar di sini adalah mampu mendengar suara, mampu menangkap suara. Dan cara mendengar kita dengan cara mendengar Allah berbeda. Kalau kita menangkap suara ini dengan cara yang kita tahu bersama. Kita punya gendang-gendangan, ya enggak? Lalu suara apapun masuk, menggetarkan gendang-gendangan kita, masuk ke saraf otak, difahami, oh ini. Faham maknanya. Itu cara kita mendengar. Cara binatang mendengar beda lagi. Cara mengetahui binatang beda lagi. Kalau kita cara mengetahui dengan cara dilihat, didengar, diraba, dirasa, tahu ini apa gitu. Kalau binatang beda lagi cara mengetahui. Konon, ini konon, wallahu alam, benar tidak nama. Kelelawar itu katanya butanya, tidak melihat. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui adanya buah yang matang? Digeger di tengah kegelapan. Tahu dia mana yang matang, mana yang mentah. Gak pernah kelelawar salah memakan, umpamanya buah ini masih mentah, pahit. Enggak, yang mentah mah dibiarkan. Tapi yang matangnya, umpamanya papaya, dibiarkan. Oh, besoknya sudah bolong-bolong. Tapi yang mentah mah utuh tuh. Mangga juga begitu. Atau enggak pernah kelelawar salah disangkanya mangga ternyata bohlam. Oh enggak. Karena bentuknya sama gitu ya. Bagaimana cara mereka mengetahui? Wallahu a'lam. Konon katanya melalui pendengaran. Kalau kita, pendengaran kita hanya mampu menangkap suara dengan frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz gitu kan? Di bawah itu nggak bisa. Di atas 20.000 Hz nggak bisa juga. Nggak bisa tertangkap oleh telinga kita. Konon kelelawar mah bisa. Makanya kalau umpamanya radio di setel, kita ada di tempat yang jauh, nggak bisa kita mendengar gelombang suara radio karena frekuensinya di atas 20.000 Hz. Baru bisa mendengar kalau dengan alat yang namanya radio ya. Tertangkap oleh radio lalu dikeluarkan lewat speaker baru mendengar. Dah kelelawar mah itu tanpa harus radio langsung masuk nih ceramah saya juga ke mereka. Tanya kalau nggak percaya. Jadi pendengaran itu peka.
Jadi cara mengetahui dengan mengepakkan sayapnya. Ketika terbang sayapnya itu menimbulkan gelombang ke semua arah. Kalau ada benda, kemudian suara gelombang itu menabrak dan memantul kembali. Nah, pantulan itulah yang dia tangkap. Oh, di sini ada benda. Di sini ada tiang listrik. Di sini ada bohlam. Ini ada buah. Gak akan salah. Itu cara mengetahui. Itu binatang dengan manusia berbeda. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Allah mampu menangkap suara dengan caranya sendiri yang berbeda dengan cara mendengarnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia mendengar, makna mendengar, mampu menangkap suara dan memahaminya. Inilah makna as-sami yang pertama, mampu menangkap suara. Makna yang kedua, sam'un bimaknal istijabah. Ay annahu subhanahu yujibu man da'ah. Makna yang kedua, mendengar dengan makna mengijabah. Dengan makna merespon. Dan ini terpakai dalam bahasa kita juga. Umpamanya seorang anak bandel di papatahan. Dia mendengar enggak pepatah kita? Mendengar. Tapi tidak nurut, tidak merespon. Lalu kita katakan, kamu enggak dengar pepatah saya sih. Kan gitu ya? Apakah yang dimaksud mendengar tatuli? Tidak, dia mendengar omongan tapi tidak menurut. Tidak merespon. Ada serangga besi itu. Itu yang menyebabkan anak itu disebut tidak mendengar nasihat kita. Maksudnya bukan tidak mendengar ucapan nasihat tapi tidak menurut. Termasuk Allah Azza wa Jalla ketika orang berdoa lalu doa orang itu dikabulkan, maka disebut Allah mendengar doa saya. Apakah yang tidak dikabulkan oleh Allah terdengar apa tidak doanya? Terdengar tapi tidak dikabulkan. Inilah makna mendengar yang kedua adalah mengabulkan doa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim 39, Inna Rabbi lasami'ud doa. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pendengar terhadap doa. Maksudnya mendengar doa itu mengabulkan. Adapun hamba yang berdoa tapi tidak dikabulkan, didengar tidak oleh Allah, didengar suaranya mah, tapi tidak direspon isi doanya. Termasuk apa yang kita ucapkan ketika kita bangkit dari ruku di dalam sholat. Apa yang kita ucapkan? Sami'allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah terhadap orang yang memujinya. Maksud mendengar di sini adalah mengijabah doa orang yang ketika berdoa memuji Allah. Diawali oleh pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna mendengar yang kedua. Merespon. Mengijabah. Kembali kepada yang pertama. Jadi makna mendengar yang pertama adalah mampu menangkap suara dan memahaminya. Nah, bagian ini, bagian yang pertama ada 3 macam atau 3 jenis. Berkata muallif, was-sam'ul ladzi bimakna idrakus saut yanqasimu ila 3 aqsam. Adapun mendengar dengan makna mampu menangkap suara ada 3 jenis. 3 macam. Pertama, ma yuqsadu bihi at-tahdid. Pertama dengan makna ancaman. Mendengar di sana artinya mengancam. Seperti contoh umpamanya. Saya ada di sini di pojok ada berapa orang ikhwan yang berbisik-bisik menjelek-jelekan saya. Contoh ini mah di sini mah enggak ada lah.
Contoh menjelek-jelekan saya. Saya sebenarnya mendengar omongan, lalu saya ngomong, saya dengar loh omongan kalian. Apa mana mendengar? Awas besok. Sok aja terus sok. Lihat nanti akibatnya gitu ya. Itu ancaman itu. Mau saya apakan? Duka saya bingung. Paling dibiarkan. Tapi kalau orang itu punya power, punya kemampuan untuk memberikan tindakan, ucapan, awas saya dengar nih omongan ente. Itu artinya apa? Ancaman. Seperti guru, murid-murid ngomongin ke, oh guru ini killer, guru ini nyebelin. Kalau dia sudah aki-aki, saya sudah gede dipepeg. Nah, umpamanya. Si guru mana? Saya dengar loh omongan kalian. Itu artinya ancaman. Jangan coba-coba. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 80, Allah menyatakan am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira kami tidak mendengar bisik-bisik dan suara-suara lirih mereka? Dengar loh, hati-hati loh. Awas, ada azab, ada sanksi. Terus orang-orang Yahudi itu kan salah faham terhadap ayat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana? Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Orang Yahudi mendengar salah faham. Allah teh geningan miskin kok butuh pinjaman dari manusia. Itu kalau orang memahami ayat dengan kebodohan ditambah sentimen kepada keyakinan kaum muslimin, gitu disalah fahami itu. Ayat yang menyatakan siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan. Oh, Allah teh miskin, butuh pinjaman tuh. Salah faham. Beberapa tahun yang lalu pernah saya ungkap. Ada videonya tuh. Tapi nggak diproses. Kalau sekarang bisa babak belur tuh orang. Pendeta. Masuk video pendeknya ke HP saya. Padahal HP-nya waktu itu HP jadul. Belum ada internet. Pendeta itu mengatakan, umat Islam itu kok nggak mikir ya. Nabinya aja masih sesat kok diikuti. Dari mana menyimpulkan nabinya masih sesat? Masih sesat. Nabinya berkata, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang benar. Kan bingung dia, kan gitunya. Masih sesat, masih minta ditunjukkan ke jalan yang benar, berarti jalannya belum benar tuh. Nabinya yang kayak gitu diikuti, bodoh nggak tuh? Nah, ayatnya benar, benar ayatnya Al-Fatihah, tapi difahami oleh kebodohan. Sama dengan begini, ada orang direktur atau malah komisaris sebuah perusahaan owner kan, kaya raya nggak? Kaya raya, tapi masih bekerja mencari uang. Lalu kita katakan direktur itu miskin, tuh masih cari uang. Apakah yang masih cari uang itu berarti miskin? Lebih kaya dari yang ngomongnya. Ada orang yang sudah lulus S2, masih S3, masih belajar bodoh kene. Apakah yang masih belajar bodoh kene atau sudah doktor tapi kemudian belajar S1 lagi untuk jurusan lain? Bodoh tuh diajar kene. Apakah begitu? Ada orang umpamanya olahraga udah sehat, ingin sehat. Tambah sakit-sakitan tuh olahraga wae. Siapa yang bodoh? Yang bodoh yang ngomongnya. Fahami ayat dengan ilmu yang memadai, dengan kebersihan hati, maka makna ihdinas syiratal mustaqim difahami dengan ilmu dan kebersihan hati, maknanya jauh berbeda dengan si pendeta tadi. Makna ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang tunjuki itu beri ilmu. Kalau sudah ada ilmu, tambahkan pemahaman ilmu itu. Yang kedua, beri hidayah taufik, Pak. Kadang orang ilmunya tahu tapi keinginan mengamalkan ilmu itu belum ada. Ada nggak yang berilmu tapi tak beramal? Banyak. Nah, hidayah taufik. Ihdinas syiratal mustaqim.
Kalau orang itu sudah berada di atas siratal mustaqim, lalu minta ihdinas siratal mustaqim, maknanya istiqomahkan kami di atas jalan yang lurus. Karena ada orang yang sudah di atas siratal mustaqim tapi belot lagi ada. Ada yang sudah Islam murtad lagi juga banyak. Ada orang yang rajin ibadah kemudian berhenti belot kepada kemaksiatan. Tidak istiqomah. Jadi kalau Nabi dan para sahabat dipastikan sudah ada di atas siratal mustaqim. Allah yang menyatakan inna yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Tuh surah Yasin. Yasin demi Al-Quran yang maha bijaksana. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar salah satu di antara para rasul ala sirati mustaqim yang sudah ada di atas siratal mustaqim. Nabi dipastikan sudah ada di atas siratal mustaqim. Kenapa beliau berdoa, ya Allah tuduhkan kami ke jalan siratal mustaqim? Pertama, istiqomahkan. Yang kedua, tambah mantap keyakinan kami, langkah kami di atas siratal mustaqim. Sama dengan ada ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih, hai orang-orang beriman. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Orang beriman disuruh beriman. Kan sudah beriman ya. Apa maknanya? Dua. Pertama, istiqamahlah kamu di atas keimananmu. Yang kedua, tambah kualitas dan kuantitas imanmu. Itu maknanya. Sama dengan orang kaya, kalian hai orang kaya bekerjalah mencari uang. Apakah orang kaya itu miskin? Enggak, sudah kaya. Tapi maknanya jaga kekayaanmu, jangan sampai berkurang, bahkan tambah kalau bisa. Ini yang melatar belakangi kenapa para direktur, para komisaris masih terus mengembangkan usahanya. Ini yang menjadi penyebab kenapa para doktor yang sudah lulus S3 bahkan mungkin sudah bergelar profesor masih belajar. Bukan berarti bodoh. Yang kaya masih bekerja bukan berarti miskin. Yang sudah berada di atas siratal mustaqim masih minta ihdinas siratal mustaqim bukan karena dia sesat dan bingung. Tapi dua mana istiqomahkan dan tambah kualitasnya. Itu tuh. Nah, kembali kepada yang tadi bisi jauh teuing mengkolna lupa ke jalan awal. Saya masuk itu orang. Untung ingat ya. Si Yahudi ketika menemukan ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Oh, Allah saya miskin. Kita kaya, kita enggak perlu pinjaman. Lalu orang-orang Yahudi berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, miskin, dan kita kaya. Tapi bisik-bisik di kalangan mereka. Allah tahu. Allah menyatakan, laqad sami'allahu qawla alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Al-Quran surah Al-Imran 181. Kata Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata, sungguhnya Allah itu fakir dan kami kaya. Makna mendengar di sini ngancam, awas lo. Allah dengar, ingat ada sanksi, ada hukuman untuk ucapan yang seperti itu. Inilah makna mendengar yang pertama, mendengar dengan makna mengancam. Awas lo, saya dengar omongan kamu, gitu. Makna yang kedua, ma yuksadu bihi ta'yid. Kedua, mendengar dengan makna mendukung, menguatkan, mengokohkan, memantapkan. Jadi ketika umpamanya seseorang mengutus utusannya untuk suatu urusan, lalu takut, jangan khawatir. Saya mendengar, saya melihat apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan. Ada yang memonitor. Jadi ketika kamu saya kirim juga drone. Kayak tadi itu.
Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan termonitor dan itu akan merupakan dukungan. Begitu butuh bantuan, si drone itu sudah dipersenjatai. Kan ada drone yang sudah dipersenjatai ya, drone-drone militer. Kalau yang tadi enggak. Contoh dalam surah Toha 46 ketika Nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah bersama Harun untuk pergi ke Fir'aun. Nabi Musa kan takut. Pertama beliau itu balelo, kurang lancar ngomongnya, kurang fasih. Makanya minta bantuan saudaranya Harun yang fasih berbicara. Karena ketika kecil Nabi Musa itu kan menelan bara api. Sehingga lidahnya terbakar sehingga itu menyebabkan kurang lancarnya beliau berbicara. Nabi Harun lancar fasih. Yang kedua, Nabi Musa pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan mungkin Fir'aun akan menghukumnya. Apa kesalahannya? Membunuh kaumnya Fir'aun. Kaum Qutbi namanya. Kalau kaumnya Nabi Musa, kaum Bani Israel. Ada Bani Israel dengan kaum Qutbi berantem. Kalah si Qutbi ini. Kemudian kalah Bani Israel itu minta bantuan kepada Nabi Musa. Nabi Musa tonjokannya loh. Sekali tonjok mati itu orang. Mike Tyson aja gak pernah lawannya mati. Walaupun berkali-kali ditonjok ya. Kau mah iya. Tapi ini tonjok mati itu. Atau jangankan orang. Batu tuh. Kan waktu Nabi Musa mandi. Bajunya disimpan di batu. Batunya itu lari. Membawa apa? Pakaian Nabi Musa gitu. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel saat itu kalau mandi suka bareng-bareng. Telanjang bareng-bareng. Nabi Musa gak mau. Mereka menuduh, pasti budug ya. Pasti kulitnya banyak bekas-bekas lukanya, bekas pelurunya. Dan Allah mau membersihkan Nabi Musa dari tuduhan itu. Kejadian begitu Nabi Musa lagi mandi, ditaruh pakaian di atas batu itu lari. Atau dikejar oleh Nabi Musa, kebayangnya. Tapi jangan dibayangkan. Orang-orang lihat, ulu gening kulit Nabi Musa teh mulus. Baru orang-orang malu sendiri dengan tuduhannya. Setelah itu baru si batu itu berhenti, diambil, kemudian ambil tongkatnya, peledak. Itu batu ditakol sampai dekok. Ada bekasnya juga. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ahzab ayat-ayat terakhir. Tentang Nabiullah Musa yang disakiti, dikata-katai. Kemudian Allah Azza wa Jalla membuktikan ucapan mereka salah. Jadi hebatnya pukulan Nabi Musa begitu. Mati itu. Karena sudah punya dosa, takutlah. Dan lari sampai akhirnya dapat jodoh di negeri Madian dan anak atau putri seorang nabi juga ya. Bisa nggak ini diamalkan, lari dari Bandung kemana nanti dapat jodoh? Mangga kalau mau. Di Bandung ya banyak ya, kan hararese. Jangan kencang teh serina. Apa tadi sampai ke jodoh segala. Nabi Musa diutus bersama Harun ke Fir'aun. Takut. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innani ma'akuma asma' wa ara. Jangan takut. Aku beserta kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat, kata Allah. Apa makna mendengar melihat? Arada subhanah ayyu aida Musa wa Harun bidzikri kaunihi ma'ahuma yasma wa yara. Maknanya Allah
mendukung, menguatkan, mensupport Musa dan Harun dengan mengatakan Allah bersama keduanya dan Allah mendengar serta melihat. Makna mendengar, melihat di sini adalah menguatkan. Inilah makna yang kedua dari mendengar. Jadi makna yang pertama mendengar mengancam, makna kedua menguatkan. Bagaimana membedakannya? Konteks kalimat, konteks kejadian. Ketiga, ma yuksadu bihi bayanul ihatah. Ada mendengar dengan makna mencakup atau meliputi. Pendengarannya mencakup atau meliputi semua suara. Alias mendengar suara-suara apapun, bahasa apapun, dialek apapun, isi konten pembicaraan apapun, Allah tangkap dan Allah fahami maknanya. Allah berfirman, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Dan wanita itu mengeluh kepada Allah dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Mendengar di sini menangkap suara mereka dan memahaminya. Inilah tiga makna mendengar suara. Pertama mengancam, kedua menguatkan, yang ketiga mencakup atau menangkap dan memahaminya. Kenapa Allah tekankan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat? Ini untuk membongkar kebatilan perbuatan orang-orang musyrik. Mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Allah menerangkan bahwa Allah lah yang lebih berhak untuk diibadati karena dia mendengar, dia melihat dengan pendengaran dan penglihatan yang sempurna. Dan Allah terangkan hal ini dalam beberapa ayat. Di antaranya Surah Ghafir ayat 20 Allah berfirman, wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai' innallaha huwas samiul basir. Sungguhnya Allah menetapkan segala sesuatu dengan sebenar-benarnya. Ketetapan Allah pasti benar. Sedangkan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, mereka tidak bisa menetapkan sesuatu pun. Dan Allah mendengar dan melihat. Dalam surah Maryam 41-42. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ceritakan olehmu di dalam kitab tentang Ibrahim. Sungguhnya Ibrahim ini seorang siddiq dan seorang nabi. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Hei bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberi manfaat sedikit pun kepadamu." Kalau Allah mendengar, melihat dan memberi banyak manfaat. Kalau yang kalian sembah enggak. Juga dalam surah Al-A'raf 194-195. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha, am lahum aydin yabtishuna biha, am lahum a'yunun yubsiruna biha, am lahum adhanun yasma'una biha, qul id'u syuraka'akum thumma kiduni falatunzirun. Kata Allah, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka hamba-hamba seperti kalian.
Silakan kalian berdoa kepada mereka dan suruh mereka mengijabah doa kalian kalau kalian benar. Apakah mereka punya kaki yang dengannya mereka berjalan? Apa mereka punya tangan yang dengannya mereka bertindak? Apa mereka punya mata yang dengannya mereka melihat? Apa mereka punya telinga yang dengannya mereka mendengar? Tidak, berhala itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Maka katakan oleh Muhammad, silakan kalian sembah sekutu-sekutu kalian, kemudian silakan kalian jalankan tipu daya kalian kepada kami dan jangan ditunda-tunda. Inilah makna Allah Maha mendengar dan diperbandingkan dengan sesembahan orang musyrik yang tidak mendengar. Apa buah dari keimanan bahwa Allah mendengar? Beriman kepada sifat Allah bahwa Allah itu mendengar akan melahirkan banyak buah yang manis. Pertama, orang itu akan memelihara lisan. Menjaga ucapannya. Jangan sampai mengatakan perkara yang buruk walaupun sir, bahkan walaupun di dalam hati, karena Allah mendengar dan Allah mengetahui. Kalau ucapannya buruk, ada ancaman Allah bagi yang demikian. Ada azab dan ada sanksi. Ini yang pertama. Kedua, wa muwadhabatun ala dzikri rabbih wa syukrih. Kedua, akan selalu membiasakan lisannya untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah. Sesir apapun, sepelan apapun itu zikir, Allah tahu, Allah mendengar dan dicatat. Ketiga, wal ikthar min munajatihi wa su'alihi wa yatawassalu ilaihi bihadzal ismil azim. Ketiga, akan memperbanyak munajat, berdoa, meminta kepada Allah dan bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama ini. Kita boleh bertawassul kepada Asmaul Husna. Ya Sami, Ya Basir umpama, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Sebut nama-nama Allah di dalam doanya. Ditawassul kepada Allah melalui nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, silakan kamu berdoa dengan menyebut asmaul husna ini. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan tawassulnya para nabi kepada Allah dengan melalui menyebut nama Allah As-Sami ini. Contoh, ucapan Ibrahim. Ibrahim menyatakan, Inna Rabbi la sami'ud doa. Sungguhnya Allah maha mendengar semua doa. Dalam doa bersama Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima amal kami karena sungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Doa Nabi Zakaria agar Allah memberikan rizki berupa anak soleh kepadanya. Isi doanya, innaka sami'un doa. Sesungguhnya Engkau ya Allah maha mendengar semua doa. Termasuk doa istrinya Imran ketika hamil bernazar bahwa bayi yang dilahirkannya ini untuk menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Lahirlah siapa? Maryam. Isi doanya, fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Terimalah nazarku ini ya Allah, karena sungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Semua doa Nabi dan istri Imran tadi diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka termasuk firman Allah ketika menyebut doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam agar dipalingkan dari godaan para perempuan genit saat itu.
Nabi Yusuf itu kan gantengnya luar biasa ya. Digoda oleh para wanita. Maka Nabi Yusuf berdoanya juga dengan bertawasul kepada nama As-Sami' dan Al-Alim. Dan dikabul oleh Allah. Dalam surah Yusuf ayat 34, fastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf. Allah memalingkan Yusuf dari rayuan para perempuan genit tadi. Karena sungguhnya Allah Maha mendengar semua doa dan mengetahui. Bahkan ketika Allah menerangkan ketika kita digoda oleh setan, berlindunglah kepada Allah dengan salah satunya bertawasul kepada As-Sami'. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat 36, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim." Maka apabila kamu dikenai oleh salah satu di antara godaan syaitan, bertawudlah kamu kepada Allah. Minta perlindungan. Karena sungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Makanya salah satu lafaz ta'awud yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir. As-samiul alimnya disertakan. A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Inilah penjelasan tentang salah satu sifat Allah yaitu As-Sami. Cukup ya sampai di sini. Sudah hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Kita tinggal memiliki waktu 11 menit untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Izin bertanya. Allah As-Sami' dapat mendengar apa yang dalam hati. Jika terbersit perkataan yang tidak baik di dalam hati sesaat namun tidak terucap dan kita langsung beristighfar, apakah hal tersebut dimaafkan? Dimaafkan, jangankan yang belum terucap, yang sudah terucap, sudah dilakukan, lalu istighfar, taubat pasti dimaafkan. Bagaimana hukumnya menyebut Allah dengan sebutan Gusti Allah? Bahasa Sunda ya atau bahasa Jawa juga? Atau ungkapan seperti itu Gusti, ya Allah Gusti dan syukran. Ya. Pertama tetap nama Allahnya disebut. Adapun sifat-sifat lainnya yang dinisbatkan kepada Allah dalam bahasa apapun termasuk bahasa Arab atau bahasa Sunda yang di dalamnya mengandung unsur sanjungan yang layak untuk Allah boleh. As-Sayyid, boleh mengatakan Sayyid kepada Allah boleh. Karena di dalamnya tidak mengandung unsur merendahkan, menghinakan. As-Sayyid wallah. As-Sayyid itu Allah. Boleh. Apa makna Gusti? Saya nggak tahu makna Gusti dalam bahasa Sunda. Tapi dari konteks kalimat yang kita dengar, makna Gusti itu memang hanya pengagungan. Tidak mengandung unsur merendahkan. Bukankah kata-kata Gusti juga suka ditujukan ke orang? Iya. Seperti raja juga kadang-kadang disebut Gusti. Tapi intinya pengagungan. Termasuk Sayyid oleh Allah ditujukan kepada makhluk, oleh Rasul SAW, oleh para sahabat juga ditujukan kepada makhluk dan juga ditujukan kepada Allah. Seperti ketika Nabi Yusuf dikejar-kejar oleh akhwat genit tadi ya. Lari sampai di pintu. Ketika di pintu ada Sayyidnya ya. Disebut oleh Allah dengan sebutan Sayyid.
Boleh menyebut Sayyid kepada manusia? Boleh. Kepada Nabi SAW? Boleh. Sayyidina Muhammad SAW boleh. Karena di dalamnya tidak mengandung unsur penghinaan atau merendahkan. Asal dalam konteks bukan dalam ibadah mahdhah. Bukan dalam baca Al-Quran. Kalau ada lafaz Muhammad dalam Al-Quran nggak boleh ditambah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kubar ditambah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Itu berarti menambah ayat, menambah lafaz. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Lalu kita tambah makana Sayyiduna Muhammad aba, itu nggak boleh. Atau dalam doa-doa harian, dalam qomat, dalam azan. Orang yang suka nama-nama Sayyidina, pernah nggak ketika azan nama Sayyidina? Enggak. Kita nggak pernah mendengar Allah asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Pernah? Ya. Dalam qomat, ya. Ya bagus. Termasuk dalam sholat. Sholawat di dalam sholat. Itu disebutnya tauqifi. Baku dari sunnah. Jangan ditambah, dikurang. Adapun dalam konteks umum. Umpamanya dalam pidato. Kita semoga salawat dan salam terlimpah kepada Habibina wa Maulana wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh, nggak masalah. Termasuk berkata Ummu Darda radhiyallahu anha. Beliau menyebut suaminya Abu Darda dengan sebutan Sayyid. Beliau menyatakan akhbaroni Sayyidi anna Rasul SAW qol, telah mengabarkan kepadaku Sayyidku. Sayyid itu maksudnya suami, disebut Sayyid. Jadi dibolehkan menyebut baik kepada Nabi SAW atau kepada Allah kata-kata lain yang tidak syar'i dengan makna yang mengandung unsur memuliakan, mengagungkan boleh. Termasuk Gusti, ya, tapi Allahnya jangan dilewat. Yu Gusti Pangeran Nu Agung, nah gitu kan. Gusti Pangeran ditujukan kepada Allah juga kepada orang. Tapi Allahnya sebut, ya Allah. Itu yang intinya. Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna, maka silakan berdoa dengan menyebut asmaul husna. Jangan sampai nama Allah asmaul husna tidak disebut, lalu oleh kita disebut nama-nama lain yang tidak Allah sebutkan sebagai sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kurban atas nama yang meninggal boleh. Misal cucunya kurban atas nama neneknya, apa boleh? Boleh, asal si cucu itu harus kurban dulu untuk dirinya sendiri di tahun itu. Jangan sampai dia sendiri tidak kurban, lalu dia punya uang kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Nggak boleh. Kalau umpamanya kita sudah kurban untuk diri kita sendiri, ada budget harta yang bisa dibelikan lagi, boleh. Ini saya kurban atas nama saya, ini atas nama nenek saya. Karena kewajiban kurban bagi yang punya tiap tahun, bukan sekali seumur hidup, bukan giliran. Tahun ini suaminya, tahun depan lagi istrinya, tahun depan lagi si cikal, terus enggak. Ya. Cukup untuk diri sendiri, kalau ada kelebihan boleh untuk yang lain. Kalau kurban di Mekah apa lebih baik dibanding kurban di tempat tinggal? Tidak. Lebih baik di tempat tinggal kita. Kata orang Sunda, ulah nyolok mata buncelik. Artinya nyolok mata buncelik itu, kita ngasih ke orang yang jauh, padahal orang yang depan mata kita butuh terhadap pemberian kita. Padahal kalau ada apa-apa yang pertama kali merespon masalah kita adalah orang terdekat, ya enggak? Udah di tempat kita saja, ya. Apalagi di Mekah, jarang yang miskin dan di sana sudah melimpah ton-tonan. Ribuan ton. Malah daging di sana juga banyak diimpor ke
ke negeri lain, banyak diekspor, banyak karena kelebihan, banyak dikornetkan kemudian dikirim ke yang lain. Apakah ada urutan berdoa agar doa kita lebih afdal diijabah oleh Allah? Karena saya pernah membaca bahwa dalam doa itu harus ada urutannya. Seperti pertama-tama harus mengagungkan Allah. Kedua meminta keselamatan di akhirat. Jadi tidak baik jika langsung meminta intinya yang kita inginkan. Jika menurut pemahaman salaf, doa itu sebaiknya seperti apa yang lebih afdal? Kita ada kajian setiap hari lupa lagi, membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa, Sunan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di bab awal ada dijelaskan urutan doa, karena Ad-Da'u wad-Dawa, artinya Ad-Da'u itu penyakit, Ad-Dawa obatnya, penyakit dan obat. Itu yang dimaksud penyakit hati. Obatnya banyak. Salah satu obatnya adalah doa. Doa itu obat. Lalu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan urutan step berdoa yang dikabul. Kata Imam Ibnu Qayyim, awali doa itu dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian kalau bisa, ini pertama, dalam keadaan berwudu. Ini tidak wajib, tapi adab berwudu. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, bila perlu awali dengan amal soleh. Apa saja amal soleh, umpamanya sholat sunat syukrul wudu. Kalau waktu duha silakan duha, kalau waktu malam silakan tahajud. Atau baca Al-Quran dulu, atau infak sedekah dulu, umpamanya transfer dulu ke yayasan, lalu berdoa. Dalam keadaan suci, dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan sudah melakukan amal ibadah, apapun ibadahnya. Kalau ibadahnya banyak, ya wudu, syukurul wudu, baca Quran, infak sedekah, itu lebih bagus lagi. Lalu masuk ke doanya. Pertama, sanjung nama Allah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga, meminta ampunan atas dosa-dosa kita. Tobat, mengakui dosa kesalahan, minta ampunan, tobat. Yang ketiga, baru masuk ke isi permintaan kita. Keempat, sertakan nama orang lain dalam doa kita. Karena ketika seseorang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu, Allah mengutus malaikat. Di sampingnya ada malaikat lalu mengatakan amin walaka bimithlih. Amin dan bagimu seperti isi doamu. Lalu tutup lagi dengan sholawat kepada Nabi SAW. Bila urutan doanya demikian, nyaris itu doa tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Ya, tidak langsung begitu berdoa, ya Allah beri saya jodoh segera, ya Allah. Kalau bisa besok, ya Allah. Tidak, tapi awali itu dengan hal-hal yang tadi. Ya, itu penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ana masih belum konsisten untuk tidak mendengarkan musik, memakai pakaian syar'i. Bagaimana hukumnya? Ketika dia mendengarkan musik, dosa. Karena nas Quran, hadis yang sahih, athar para sahabat menyatakan itu haram. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairil haq bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Di akhir ayat ini ulaika lahum adzabun muhin. Bagi mereka ada azab yang menghinakan. Di antara mereka ada yang menjual atau membeli lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, lahwal hadis ini adalah musik dan nyanyian. Di akhir ayat ini
Ulaika lahum adzabun muhin. Bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Tapi ada ustadz yang membolehkan, jangan heran, nggak perlu dibantah. Cukup sampaikan sabda Nabi SAW bahwa di akhir zaman nanti ada orang yang menghalalkan khamar, menghalalkan sutra gitu, dan menghalalkan musik dan nyanyian. Contohnya, nggak perlu dibantah. Dibantah mah bakal manjang. Akhirnya ustadz-ustadz yang membolehkan musik tertentu digeneralisir. Akhirnya semua musik, dangdut dengan pakaian wanita penyanyi yang seronok, dengan gaya yang sensual, dengan nyanyi dan joget sambil mabuk. Akhirnya dianggap boleh halal. Hanya karena dianggap musik tidak haram. Nah seperti itu. Efeknya ketika si pemusik ini beralih ke dunia dakwah, melecehkan sunnah. Ada kan tukang nyanyi, tukang dangdut, kemudian ceramah. Isi ceramahnya apa? Melecehkan sunnah. Sunnah jenggot, sunnah jilbab, sunnah isbal gitu ya. Sunnah tidak isbal. Dilecehkan. Hadis ditolak pakai akal dong sayang. Kan gitu. Ini efek buruk dari perbuatan dan harta yang dapat dengan cara yang haram. Ya. Jika seorang ayah memeluk anak perempuannya yang sudah balik, apakah boleh? Dan bagaimana dengan wudunya, apakah batal? Tidak batal. Memeluk istrinya juga tidak batal. Nabi SAW sebelum sholat setelah berwudu suka mencium dulu istrinya. Kalau itu batal, niscaya batal, harus wudu lagi. Ya. Istrinya mahram bukan? Ya bukan mahram. Kalau mahram, haram dinikah tuh. Ini mah dinikah. Halal. Ya. Orang yang menganggap bersentuhan dengan perempuan batal, termasuk dengan istri batal. Orang itu. Yang berkeyakinan batalnya bersentuh dengan perempuan, bersentuh dengan istri batal. Tapi Nabi SAW mencium dulu istrinya sebelum ke masjid. Berwudu, mencium istrinya, kemudian pergi ke masjid. Ketika beliau sholat, tahajud, Aisyah menelonjorkan kakinya ke tempat sujud. Pas Nabi SAW mau sujud, dipijit. Lalu Aisyah menarik kakinya, lalu beliau sujud. Setelah beres sujud, Aisyah melonjorkan lagi kakinya. Maka kalau itu batal, sholat Nabi batal dong ya. Jadi tidak batal. Bagaimana kalau bersentuhan dengan perempuan lain yang bukan mahram, yang bukan istrinya batal? Enggak batal. Kalau begitu toelan itu haram. Menoel haram, tapi tidak batal. Menoel maksiat, menyentuh maksiat. Dan maksiat tidak membatalkan wudu. Kalau setelah wudu kita berdusta, batal nggak wudunya? Tidak batal. Tapi dosa. Karena dusta maksiat. Beres wudu, lalu gibah. Itu bekas sebelum begini. Dosa dia dengan gibahnya. Apakah gibahnya membatalkan wudunya? Tidak. Wudunya tidak batal. Tapi dia wajib tobat dari gibahnya. Nah setelah wudu kemudian nyolek perempuan lain. Batal nggak batal. Tapi dosa, iya dosa. Maksiat, iya maksiat. Dan maksiat tidak membatalkan wudu ya. Udah lewat 9 menit. Terakhir, Ustaz, sebelum Islam ada, kalau agama lain seperti Kristen sudah ada belum ya? Sudah. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, ya sudah. Ada Yahudi, ada Nasrani, ya. Dan sebelum Al-Quran diturunkan, mengapa harus ada kitab Injil dan Taurat ya Ustaz? Ya harus ada. Karena umat sebelum Nabi Muhammad SAW butuh kitab suci dari Allah yang Allah turunkan kepada Nabi sebelumnya.
Kepada Nabi Musa diturunkan Taurat, kepada Nabi Isa diturunkan Injil, kepada Nabi Daud diturunkan Zabur. Itu untuk tuntunan mereka di zaman itu. Pas diutus Nabi terakhir, diperbaharui, diperlengkapi, disempurnakan, turunlah Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran, maka terhapuslah kewajiban untuk mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Karena seluruh ajaran kitab sebelumnya yang masih baik ada ditetapkan, dikukuhkan dalam Al-Quran. Yang sudah tidak munasib, dihapus, dimansukh. Yang masih kurang ditambah, ya. Itulah fungsi Al-Quran. Satu lagi, boleh ya Ustaz? Boleh. Pertanyaan dari anak saya yang masih SMP. Kenapa Allah menciptakan dunia, padahal dunia itu rumit dan tempat dosa manusia? Kumahanya nggak jawab. Rumit ya bagi kita. Karena kita lemah dan kemampuannya terbatas. Bagi Allah mah tidak ada yang rumit, tidak ada yang susah, tidak ada yang riweh. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi riweh teh rumit teh bagi kita, bagi manusia. Bagi Allah tidak riweh. Terus kalau memang rumit, untuk apa tuh kita di dunia? Nah, untuk urusan dunia yang rumit kita nggak perlu mikir aja urusan pribadi kita. Rumit tapi sebatas kemampuan kita untuk mengatasinya. Disinilah kita dituntut untuk mampu mengatasi apa yang Allah berikan kepada kita dengan cara antisipasi yang baik. Kadang diberikan kesenangan, wajib diantisipasi dengan cara bersyukur. Kadang diberikan ujian, musibah, cobaan, wajib diantisipasi dengan cara bersabar dan tetap ikhtiar. Kalau dengan cara seperti itu, maka tidak lagi rumit, ya. Adanya kerumitan dalam hidup itu adalah ujian bagi kita. Semampu apa kita dalam melaksanakan tuntunan Allah di dalam menghadapi semua masalah itu. Tidak rumit kok hidup ini, ya. Kalau toh rumit, kita diberi kemampuan untuk mengatasinya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa lagi di Selasa yang akan datang. Melanjutkan poin yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.